กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 10. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentimon, BSc Hans Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon. Penerbit Yayasan Hadayawatu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 7, Bagaimana Kamma Membuahkan Hasil. Bagian D, Menanggung hasil berjuta kali lipat. Kebanyakan orang memperhatikan hasil langsung dari sebuah perbuatan. Mereka tidak mengetahui bahwa karma yang muncul belakangan bisa membuahkan hasil berjuta kali lipat di banyak kehidupan sesudahnya. Karena lebih dari 1 triliun pikiran bisa muncul dan padam dalam sekejap mata atau sejentikan jari. Bermiliar-miliar karma baik tersimpan di arus batin ketika sebuah perbuatan baik dilakukan. Karma-karma ini akan membuahkan hasil baik lebih dari 1.000.000 kali lipat. Demikian dikatakan. Kalau kita berdana sebanyak sebuah benih pohon beringin, kita akan memetik buahnya yang lebih besar dari pohon beringin itu. Demikian pun, kalau kita melakukan perbuatan buruk, bermiliar-miliar karma buruk akan tersimpan di arus batin. Setiap karma buruk yang kuat bisa mengondisikan munculnya kehidupan di alam sengsara. Jadi, seseorang mungkin dilahirkan kembali di alam sengsara 1.000.000 kali untuk satu perbuatan buruk. Karena hasil perbuatan buruk itu sangat mengerikan dan menakutkan, kita harus sangat berhati-hati untuk menghindari yang buruk dan melakukan yang baik. Karena perbuatan baik membuahkan hasil baik lebih dari 1.000.000 kali lipat, perbuatan baik sangatlah bisa diandalkan. Karena karma membuahkan hasil yang mirip dengan mereka. Jika seseorang ingin menjadi kaya di setiap kehidupannya, dia harus berdana sebanyak yang dia sanggup dan sesering mungkin. Kalau seseorang ingin hidup bahagia di banyak kehidupan berikutnya, dia harus menjaga sikap moral dengan cermat. Dia harus membiarkan semua makhluk hidup bahagia tanpa musuh dan tanpa bahaya dengan menjaga sikap moral yang murni. Demikian dia akan menikmati keuntungan yang serupa di banyak kehidupan berikutnya. Jika kita ingin memiliki pengetahuan yang luas dan kebijaksanaan yang tinggi di kehidupan-kehidupan berikutnya, kita harus mempelajari kitab suci dan literatur agama Buddha dan melakukan meditasi. Juga, pada saat melakukan perbuatan baik, kita harus membuat sebuah pengharapan. Semoga saya menjadi orang yang mempunyai kebijaksanaan tinggi. Untuk mencapai pembebasan dari lingkaran penderitaan, kita harus membuat sebuah pengharapan. Semoga hasil dari perbuatan baik ini mendukung saya untuk merealisasi nibbana secepat mungkin. Kalau orang yang kita cintai, teman, atau saudara kita melakukan perbuatan baik yang serupa bersama-sama dengan harapan untuk berkumpul lagi di banyak kehidupan berikutnya, harapan ini akan terwujud. Tidakkah bersalah membunuh binatang? Menurut teori penciptaan, binatang diciptakan untuk dipergunakan oleh manusia, dan manusia boleh membunuh binatang dan menggunakan dagingnya untuk dimakan. Adalah tidak berdosa membunuh binatang. Beberapa orang mengatakan binatang tidak mempunyai kecerdasan sehingga tidak berdosa membunuh binatang. Ini tidak benar. Karena bahkan binatang sekecil semut pun mempunyai kecerdasan.
Mereka tahu bagaimana menemukan makanan, bagaimana memberitahu teman-teman mereka untuk datang ke tempat di mana makanan bisa ditemukan, dan bagaimana menyimpan makanan di bawah tanah. Karena semua makhluk mempunyai kecerdasan, semua makhluk sangat mencintai dirinya sendiri dan mereka takut akan sakit dan kematian. Setiap orang takut dirinya sendiri mati. Oleh karena itu, jika orang membunuh makhluk lain dengan kejam tanpa simpati, apakah ini adil dan benar? Semua makhluk gemetar karena cambuk. Hidup sangatlah berharga bagi semuanya. Dengan membandingkan orang lain dengan diri kita, kita seharusnya tidak menyiksa atau membunuh makhluk lain. Dhammapada 130. Karena setiap orang sudah mengalami kehidupan berulang kali yang tidak terhitung jumlahnya di lingkaran kelahiran kembali yang sangat panjang, atau sangsara, kita sendiri tentulah pernah terlahir sebagai binatang berulang kali. Bayangkan, bagaimana takutnya kita pada saat itu ketika kita disiksa atau dibunuh. Di samping itu, banyak binatang di sekeliling kita mungkin pernah menjadi orang tua, anak, ataupun saudara kita di kehidupan sebelumnya. Kita pernah membaca cerita tentang seorang gadis desa yang kekasihnya mati dan menjadi anjing yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Karena si gadis tidak tahu tentang hal ini, dengan kejamnya dia membunuh si anjing kecil dengan mengikatkan beban pada leher anjing itu dan melemparkannya ke sungai. Brahmana Todeya yang kaya raya, yang tidak pernah mendanakan uang atau apapun miliknya, menjadi anjing di rumahnya ketika dia mati. Anjing ini ingat akan kehidupan lampaunya dan sangat senang kepada anaknya ketika itu. Subha. Hukum moral alami dari karma, kamma niyama, dengan jelas menggambarkan bahwa membunuh binatang adalah perbuatan jahat yang mengerikan. Pada saat membunuh binatang atau makhluk hidup lainnya, bermiliar-miliar pikiran buruk berakar kemarahan muncul dan padam. Jadi, bermiliar-miliar karma yang muncul bersamaan yang buruk dan bermiliar-miliar karma yang muncul belakangan yang buruk terbentuk. Karma ini akan membuahkan hasil serupa yang sesuai. Dalam Sasana Buddha Gotama, Dhammadina adalah penceramah Dhamma yang paling terkenal dan murid terbaik di antara pengikut wanita Sang Buddha. Beliau adalah seorang arahat, dan beliau memiliki pengetahuan supranatural untuk mengetahui kehidupan lampaunya. Beliau menceritakan bahwa beliau dulu adalah istri seorang Brahmana di salah satu kehidupan lampaunya. Suatu hari, teman dekat Sang Brahmana datang berkunjung ke rumah mereka, dan Sang Brahmana menyuruhnya memasakkan makanan yang enak. Karena sang istri tidak bisa mendapatkan daging di pasar, dia membunuh seekor anak kambing yang dipelihara di rumahnya dengan memotong lehernya. Sang suami dan temannya memujinya karena masakan enak yang dihidangkannya. Tapi ketika dia meninggal, karma buruk akibat membunuh anak kambing membawanya ke neraka, di mana dia dibakar dan disiksa selama beribu-ribu tahun. Ketika berhasil lolos dari neraka, dia terlahir kembali sebagai binatang dan sebanyak jumlah bulu di badan anak kambing yang dibunuhnya. Sebanyak itulah dia dibunuh dengan dipotong lehernya di setiap kehidupannya. Dia hanya membunuh sekali. Dia dibunuh berulang kali yang tidak terhitung jumlahnya dengan cara yang sama seperti dia telah membunuh si anak kambing. Dia juga harus mengalami sengsara yang berat di neraka selama beribu-ribu tahun. Demikian hebatnya hasil sebuah karma buruk. Ratu kecantikan di Wesali.
Pada masa Buddha Gotama, seorang gadis cantik lahir dengan kelahiran secara spontan di pohon mangga di kebun mangga milik Pangeran Licawi. Dia diberi nama Ambapali karena dia lahir di pohon mangga. Tukang kebun memberinya pakaian dan membawanya ke pangeran-pangeran Licawi. Semua pangeran menyukai dan menginginkannya. Tetapi karena dia tidak bisa dibagi-bagi kepada semua pangeran, dia dijadikan pelacur. Dia dibayar sangat mahal. Jadilah dia kaya. Kecantikan dan kekayaannya yang luar biasa adalah hasil dari karma baik masa lampaunya. Menjadi pelacur adalah hasil dari karma buruknya. Kita akan belajar tentang karma ini segera. Ketika Raja Bimbisara masih muda, dia datang kepada Ambapali sebagai orang yang tidak dikenal dan melewatkan beberapa hari bersamanya. Ambapali hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika dewasa, anak laki-laki ini menjadi seorang biku. Ambapali mendanakan kebun mangganya kepada Sang Buddha dan Sangga. Ketika tua, dia mendengarkan ceramah yang diajarkan oleh putranya yang seorang biku dan dia ditahbiskan sebagai bikuni atau pendeta wanita. Dia melakukan meditasi, membandingkan tubuh tuanya dengan tubuh cantiknya ketika muda. Dia tercerahkan sebagai arahat dengan kekuatan supranatural. Dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia telah bertemu dengan 4 Buddha. Pada masa Buddha Pusa, dia adalah adik perempuan Sang Buddha. Dia mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha dan Sangga dan berdoa semoga dia menjadi cantik luar biasa di setiap kelahirannya yang akan datang. Inilah karma yang menjadikan Ambapali sangat cantik. Pada masa Buddha Sikhi, dia adalah seorang bikuni muda. Suatu malam, dia mengikuti bikuni lainnya ke pagoda dan mereka berjalan mengelilingi pagoda itu. Dia menginjak ludah berdahak. Seketika dia berkata, "Pelacur manakah yang meludah ini?" Tidak seorang pun memperhatikan ucapannya. Jadi seolah-olah dia tidak menyakiti siapapun. Tapi adalah seorang arahat tua yang meludah dengan dahak itu. Karena sang arahat sudah tua, dia tidak sadar telah mengeluarkan dahak ketika bersin. Jadi Ambapali telah melakukan pelanggaran serius terhadap seorang arahat dengan mengatainya pelacur. Karena karma buruk yang keji ini, ketika meninggal, dia terlahir kembali di neraka. Meskipun banyak karma baik yang telah dilakukannya di kehidupannya pada masa itu. Setelah disiksa di neraka selama beribu-ribu tahun, dia menjadi pelacur selama 10.000 kehidupan. Pada masa Buddha Kassapa, kembali dia menjadi seorang bhikkhuni. Dia menjalankan 3 rangkaian latihan mulia dan membuat sebuah pengharapan untuk dilahirkan dengan kelahiran secara spontan. Demikianlah, dia lahir kembali dengan kelahiran secara spontan dalam kehidupan terakhirnya sebagai Ambapali. Karena dia mencapai pembebasan dari lingkaran kelahiran kembali pada masa Sasana Buddha Gotama, semua kesengsaraannya berakhir. Theri Apadana 2, 295-296. Akibat tidak menyenangkan dari karma buruk yang muncul dari ucapan kasar sangat mengerikan dan menakutkan. Kita harus sangat berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan dengan ucapan yang buruk. Menjadi kaya di setiap kehidupan berikutnya. Seperti halnya ilmu pengetahuan yang memanfaatkan hukum alam fisika untuk menciptakan keajaiban seperti pesawat luar angkasa supersonik dan sistem satelit komunikasi, demikian juga seorang yang jujur bisa memanfaatkan hukum alam karma untuk menjadi kaya di setiap kehidupan berikutnya. Di kehidupan saat ini, orang-orang yang sudah mengumpulkan banyak uang
bisa menyimpan uangnya di bank dan hidup bahagia dengan bunga dari bank. Tapi mereka tidak bisa membawa uangnya untuk kehidupan berikutnya. Keuntungan yang didapat dari karma baik berdana adalah bermiliar kali lebih besar dari bunga yang diberikan oleh bank. Karma baik dengan menjaga moral yang baik lebih kuat daripada karma baik berdana. Orang yang berbudi luhur, yang menjaga moral yang murni sepanjang hidupnya, tanpa mencelakai makhluk hidup lainnya, akan hidup bahagia selama waktu yang tidak terhitung di kehidupan-kehidupannya yang akan datang. Karma baik dengan menjaga moral yang baik akan mengondisikan kelahiran kembali berulang-ulang yang berbahagia di alam manusia ataupun alam dewa. Sedangkan karma baik dengan berdana akan memberikan harta dan kekayaan di setiap kehidupan di masa yang akan datang. Orang yang berlindung kepada Sang Tiratana dan memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha sepanjang hidupnya bisa menikmati kehidupan-kehidupan yang bahagia di masa yang akan datang yang tidak terhitung, tanpa terlahir kembali di alam sengsara, bahkan satu kali pun, dan akhirnya akan mendapatkan pembebasan dari semua kesengsaraan hanya dengan berlindung kepada Sang Tiratana. Orang seperti ini adalah Saranagamana Thera, seorang pengikut Buddha Gotama. Saranagamana Thera di salah satu kehidupannya adalah seorang miskin yang harus menjaga orang tuanya yang buta pada masa Buddha Anomadasi, satu asangkhya atau kalpa yang tidak terhitung, dan 100.000 siklus dunia yang lalu. Dia tidak bisa memberi hormat kepada Sang Buddha, tapi dia berlindung kepada Sang Tiratana di bawah arahan murid utama Sang Buddha, dan dia memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha sepanjang hidupnya. Demikianlah, dia mengumpulkan bermiliar-miliar karma baik. Untuk perbuatan baik di satu kehidupan ini, dari kehidupan berikutnya sampai kehidupan terakhirnya selama masa kalpa yang tidak terhitung dan 100.000 siklus dunia, dia selalu terlahir kembali di alam dewa dan alam manusia. Tidak pernah turun terlahir di alam sengsara. Bahkan, dia pernah lahir sebagai Sakka, Raja para Dewa, selama 80 kehidupan dan sebagai Raja Dunia selama 75 kehidupan. Di kehidupan terakhirnya, dia menjadi putra seorang kaya di Sawathi. Ketika berumur 7 tahun, dia sedang bermain dan pergi ke biara dengan anak lain. Seorang biku mengingatkan mereka untuk meminta perlindungan kepada Sang Tiratana. Setelah anak itu mengikuti ucapan sang biku, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Anak itu menjadi arahat. Kemudian dia ditahbiskan menjadi biku dan dikenal sebagai Saranagamana Thera. Apadana 1,82. Mengapa orang berbeda satu dengan yang lainnya? Di dunia saat ini ada 6.500 juta manusia. Tapi tidak ada 2 orang yang persis sama wajah dan tingkah lakunya. Bahkan kembar siam yang sangat mirip wajahnya berbeda satu sama lain dalam hal tingkah laku, kecerdasan, kesehatan, rentang hidup, kekayaan, dan sebagainya. Siapa yang membuat orang-orang berbeda? Ketika Sang Buddha tinggal di Wihara Jetawana, si anak laki-laki Subha menanyakan 14 pertanyaan tentang masalah-masalah sosial. Yang mulia, meskipun ada banyak manusia di dunia ini, mereka semua berbeda satu sama lain. Mengapa ada orang panjang umur, sementara yang lain tidak berumur panjang? Mengapa ada yang sakit-sakitan, sementara yang lain sehat? Mengapa ada yang jelek, sementara yang lain rupawan? Mengapa ada yang hanya punya sedikit teman, dan yang lainnya banyak teman?
Mengapa ada yang kaya dan ada yang miskin? Mengapa ada yang lahir di kasta tinggi dan yang lain lahir di kasta rendah? Mengapa ada yang lahir dengan kecerdasan tinggi, sementara yang lain tidak terlalu cerdas? Pada awalnya, Sang Buddha memberikan jawaban mendasar yang biasa. Sabbe satta kamma saka kamang sate vibhajati. Oh anak muda, semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, pewaris perbuatannya sendiri, mempunyai perbuatan seperti orang tuanya, sanak saudaranya, junjungannya, perbuatan membagi makhluk dalam kerendahan dan kemuliaan. Karena karma yang dilakukan oleh orang di kehidupan lampaunya dan di kehidupannya saat ini berbeda, nasib dan keberuntungannya juga berbeda. Subha meminta Sang Buddha menjelaskan dengan rinci. Demikianlah Sang Buddha menguraikannya sebagai berikut. Berumur pendek dan berumur panjang. Ada makhluk yang suka membunuh makhluk lainnya dan mempunyai kebiasaan membunuh. Ketika mereka mati, mereka terlahir kembali di 4 alam sengsara, alam binatang, alam setan, alam raksasa, dan neraka. Tapi kalau mereka terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan karma baik yang pernah mereka lakukan, hidup mereka akan pendek. Orang-orang yang menyayangi makhluk lain dan menghindari membunuh, mereka akan terlahir kembali di alam dewa. Tapi kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan berumur panjang. Sakit-sakitan dan sehat. Ada orang yang menyiksa makhluk lain dan menyebabkan makhluk lain cacat. Karena perbuatannya itu, mereka terlahir kembali setelah mati di 4 alam sengsara. Tapi kalau mereka terlahir di alam manusia dengan dukungan karma baik yang pernah mereka lakukan, mereka akan sakit-sakitan dan mudah terserang penyakit. Orang-orang yang menyayangi dan tidak mencelakai makhluk lain akan terlahir kembali setelah mati sebagai dewa, atau kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan menikmati kesehatan yang baik. Rupawan atau buruk rupa. Ada orang yang pemarah dan mudah marah. Karena kemarahan ini, mereka berbicara kasar, menghina orang lain. Ketika mati, mereka akan terlahir kembali di 4 alam sengsara. Tapi, kalau mereka terlahir sebagai manusia karena dukungan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, mereka akan buruk rupa. Sebaliknya, ada orang yang bertenggang rasa, mereka melatih cinta kasih, dan mereka tidak mudah marah. Mereka tidak pernah menghina orang lain dengan ucapan kasar. Ketika mati, mereka akan terlahir kembali di alam dewa. Atau kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan menjadi rupawan. Jadi, kalau Anda ingin menjadi rupawan, kendalikan kemarahan Anda dan berlatihlah memaafkan dan penuh cinta kasih. Mempunyai sedikit teman dan banyak teman. Ada orang yang iri hati dan mereka tidak menghargai keberhasilan orang lain. Karena keiri hatian ini, setelah mati, mereka terlahir kembali di 4 alam sengsara. Tapi kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka mempunyai sedikit teman atau tidak mempunyai teman. Sebaliknya, orang yang tidak iri hati dan menghargai keberhasilan orang lain, ketika mati, mereka akan terlahir kembali di alam dewa. Atau kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka mempunyai banyak teman. Miskin atau kaya. Ada orang yang kikir dan sangat melekat pada kekayaannya. Mereka tidak memberikan apapun untuk disumbangkan. Karena kekikirannya ini, setelah mati, mereka akan terlahir kembali di 4 alam sengsara. Tapi kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan miskin. Sebaliknya,
Orang yang murah hati dan berlatih memberi akan terlahir kembali sebagai dewa. Atau kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan kaya. Kasta rendah atau kasta tinggi. Ada orang yang sombong dan angkuh. Mereka memandang rendah dan tidak menghargai orang lain. Karena kesombongan yang salah ini, mereka akan terlahir kembali setelah mati di 4 alam sengsara. Tapi kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan terlahir di kasta atau kelas rendah. Sebaliknya, ada orang yang tidak sombong dan rendah hati. Mereka hormat kepada orang-orang yang patut dihormati. Ketika mati, mereka akan terlahir kembali sebagai dewa, atau kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan terlahir di kelas tinggi atau kasta tinggi. Bodoh atau cerdas. Ada orang yang tidak berkeinginan untuk memperoleh pengetahuan dan tidak berkeinginan untuk belajar. Mereka tidak bertanya pada orang yang terpelajar untuk menjelaskan apa yang baik dan buruk, apa yang betul dan salah, apa yang harus dilatih dan apa yang harus dihindari, apa yang bermanfaat saat ini dan untuk hari depan. Tanpa pengetahuan tentang perilaku benar, mereka melakukan perbuatan buruk sehingga ketika mati, mereka akan terlahir kembali di 4 alam sengsara. Tapi kalau mereka terlahir sebagai manusia karena dukungan karma baiknya, mereka akan bodoh. Sebaliknya, ada orang yang berkeinginan menimba pengetahuan, suka belajar dan bertanya. Mereka tahu yang benar dan salah, dan hidup dengan benar. Ketika mati, mereka akan terlahir kembali sebagai dewa, atau kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan cerdas. Upari Panasa Pali, Cula Kama Wibangga Sutta. Jawaban Sang Buddha atas pertanyaan Subha adalah logis dan masuk akal. Jawaban ini bisa dibuktikan dengan pengalaman sendiri dalam meditasi pandangan terang. Jawaban ini memberikan arahan yang baik, bagaimana menjalani hidup yang benar, supaya terlahir kembali sebagai orang yang rupawan dan cerdas di keluarga kaya yang berkelas tinggi dan mempunyai banyak teman. Sang Buddha dengan benar menunjukkan bahwa semua makhluk adalah pemilik perbuatannya, pemilik karmanya. Karma sajalah harta miliknya, tidak ada yang lainnya. Jadi karma sangatlah penting bagi semua orang. F. Batin dan materi yang dihasilkan oleh karma. Karma buruk dan karma baik menghasilkan unsur batin dan unsur materi sebagai akibatnya. Unsur batin hasil karma. Karma buruk memunculkan kesadaran hasil yang buruk dan faktor-faktor batin yang berhubungan. Karma baik alam nafsu indra memunculkan kesadaran hasil alam nafsu indra yang baik dan faktor-faktor batin yang berhubungan. Karma baik alam materi halus memunculkan kesadaran hasil materi halus dan faktor-faktor batin yang berhubungan. Karma baik alam tak bermateri memunculkan kesadaran hasil tak bermateri dan faktor-faktor batin yang berhubungan. Kesadaran hasil berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan kehidupan, dan kesadaran kematian. Kesadaran hasil dan faktor-faktor batin yang berhubungan membentuk 4 kelompok batin. Unsur materi yang dihasilkan karma adalah materi hasil karma dan materi hasil karma yang mengondisikan panas. Materi hasil karma. 1. Unsur nyata yang peka pada mata, cakhu pasada, pintu mata. 2. Unsur nyata yang peka pada telinga, sota pasada, pintu telinga. 3. Unsur nyata yang peka pada hidung, ghana pasada, pintu hidung. 4. Unsur nyata yang peka pada lidah, jiwa pasada, pintu lidah. 5. Unsur nyata yang peka pada tubuh,
kaya pasada, pintu badan. 6. Kualitas materi kehidupan, jiwita rupa. 7. Kualitas materi yang menanamkan sifat kewanitaan, ittibhawa rupa. 8. Kualitas materi yang menanamkan sifat kelaki-lakian, purisabhawa rupa. 9. Landasan pikiran, hadaya wattu. Materi tidak muncul sendirian. Materi selalu muncul sebagai kelompok materi atau rupa kalapa. Materi hasil karma di atas muncul dalam kombinasi 8 materi yang dibentuk oleh karma, yang tidak dapat dibagi, yaitu unsur tanah, patawi, unsur merekat, apo, unsur panas, tejo, unsur gerakan, wayo, bentuk, warna, bau, gandha, rasa, dan zat nutrisi, oja. Kemampuan mata melihat, kemampuan telinga mendengar, kemampuan mencium bau, kemampuan menikmati rasa, dan lain sebagainya mungkin berbeda pada setiap orang tergantung dari potensi energi karma berdaya hasil. Materi hasil karma yang mengondisikan panas. Materi ini disebut kamma paccaya uttuja rupa dalam bahasa Pali, yang artinya materi hasil panas dengan karma sebagai akar penyebabnya. Tergantung dari karma baik dan karma buruk dari makhluk hidup, maka cuaca mungkin tetap teratur dengan angin yang normal dan hujan yang teratur, atau bisa saja berubah drastis yang menyebabkan kekeringan yang parah ataupun banjir besar karena hujan deras terus-menerus. Jadi, tergantung dari kondisi cuaca ini, produk hasil tani seperti padi, gandum, kacang-kacangan, jagung, dan sebagainya mungkin saja tumbuh subur penuh nutrisi atau sama sekali tidak bernutrisi. Kemudian, tergantung dari nutrisi baik atau nutrisi buruk, makhluk hidup menjadi sehat atau tidak sehat dan bisa menikmati usia panjang atau pendek. Begitu pula ketika makhluk hidup ada di alam-alam dewa, yaitu di alam dewa dan juga di alam Brahma, maka alam surga, alam Brahma, bangunan yang agung, makanan para dewa, taman, bunga, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya akan terbentuk oleh materi hasil panas untuk dipergunakan sesuai dengan karma baik mereka. Di neraka, api neraka, besi panas, besi pelindas, dan sebagainya dibentuk dari materi hasil panas untuk menyiksa penghuni neraka karena karma buruk mereka. Jadi, manusia dengan karma baik terlahir di tanah yang subur dengan iklim yang baik, pohon-pohon hijau, taman yang indah, banyak produk pertanian yang bernutrisi, dan banyak air. Orang-orang dengan karma buruk sebaliknya, terlahir di tanah gersang tanpa air, tidak ada tanah yang subur, tidak ada hasil pertanian, dan dengan iklim yang ekstrim. Departemen Urusan Agama, Buddhist Manual, volume 1, pp 661-662. Demikianlah saya akhiri part 10. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 8, berbagai jenis karma. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang